Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama saya Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Toldot Yitzhak. Artinya riwayat keturunan Yitzhak. Dalam bahasa Ibrani dieja Taf, Vav, Lamed, Dalet, Taf dibaca Toldot. Kemudian Yud, Ayin, Het, Kof dibaca Yitzhak. Toldot Yitzhak, riwayat keturunan Ishak. Kita membaca Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Yitzhak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak yang siap dikorbankan ternyata tidak jadi dipersembahkan karena bukan itu maksud Adonai Elohim. Tuhan hanya ingin menguji iman dan penyerahan diri Abraham dan juga Ishak. Ishak tetap hidup untuk melanjutkan perjanjian Abraham. Dalam bahasa Ibrani, Kejadian 25 ayat 19 tadi dibaca Ve'eleh toldot Yitzhak ben Avraham holit et Yitzhak. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Yitzhak. Mengapa ayat ini menulis kata yang sama dua kali tanpa tanda apapun? Rashi, komentator Torah abad 11, mengulas. Orang-orang sinis dari generasi itu mengatakan bahwa Sarah hamil dari Avimelech karena ia telah gagal hamil selama bertahun-tahun bersama Abraham. Apa yang Tuhan lakukan? Dia membentuk wajah Ishak agar mirip dengan Abraham sehingga semua bisa melihat bukti bahwa Abraham adalah ayah Ishak. Inilah arti dari perulangan kata pada ayat tersebut. Ishak tentu anak Abraham karena ada bukti bahwa Abraham adalah ayah dari Ishak. Yitzhak adalah gambar Torah bagi Yeshua. Dengan cara yang sama kita melihat orang-orang sinis di abad 21 yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Maria dengan Tiberius Julius Abdes Pantera, seorang prajurit Romawi yang hidup dari 22 sebelum Masehi sampai 40. Ini ditulis di abad 2 oleh Celsus, filsuf pagan Yunani yang sangat anti-Kristen. Tulisannya dibantah oleh Origen dari Alexandria dalam bukunya Contra Celsum. Lalu Talmud pada abad 4 dan tulisan yang disebut Toldot Yeshu ada memuat nama Yeshua ben Pantera. Namun anggapan tanpa dasar ini datang terlambat. 100-300 tahun sesudah Yeshua lahir, mati, dan bangkit. Pantera adalah nama yang tidak lazim dipakai di kalangan prajurit Romawi. Talmud memuat beberapa nama Yesu tanpa A. David Flusher, ahli perjanjian baru orang Yahudi, mengatakan lafal Yeshu adalah logat Galilea. Tetapi di kalangan Yahudi tertentu, lafal Yesu juga dipahami sebagai singkatan Yimah, Shemo, Vezikro, yang artinya kiranya ingatan akan namanya dihapus. Ini menggambarkan sikap terhadap Yeshua yang terbelah di kalangan orang Yahudi, yang perlu dijembatani. Mari kita lihat.
Yeshu, tukang sihir yang dihukum mati oleh pemerintahan Hasmonean tahun 63 sebelum Masehi. Yesu, murid masa Farisi yang pulang ke Israel dari Mesir tahun 74 sebelum Masehi. Itu Berachot 29a. Ayah tiri Yesu Ben Pandera atau Ben Stada berbicara dengan Rabi Akiva sebelum ia dieksekusi Romawi tahun 134, Berachot 61b. Perhatikan, semua nama Yesu dalam Talmud muncul sebelum atau sesudah kelahiran dan kematian Yeshua dari Nazaret. Jadi kalau ada yang sinis begitu, kita tanya balik, tahun dan konteks Yesu yang mana yang dimaksud? Ada anak yang malu dengan orang tuanya. Ada juga orang tua yang malu dengan anaknya. Tidak demikian dengan Abraham dan Ishak. Ishak bangga karena dia adalah Ishak, anak Abraham. Dan Abraham pun bangga sebab Abraham menjadi ayah Ishak. Midrash Tanhuma. Ini menunjukkan penerimaan dan syukur dari pihak anak maupun dari pihak ayah. Karena itu baik anak maupun orang tua perlu saling menjaga kepercayaan ini. Ayah menjaga kepercayaan anaknya kepadanya dengan berperilaku tepat sebagai ayah. Demikian juga anak menjaga kepercayaan ayahnya dengan berperilaku benar. Hal ini juga mengingatkan kita akan sikap kita kepada Yesus HaMashiach. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Markus 8 ayat 38. Ada orang yang malu mengaku Yesus sebagai Mesias Ilahi. Karena di medsos ada kaum anti-misionaris dan kaum Bnei Noah berkata, atau juga kaum yang lain, masa menyembah manusia yang dipertuhan? Yesua bukan manusia jadi Tuhan. Tidak demikian. Yesua adalah firman Elohim yang juga adalah Elohim yang menjadi manusia. Tudingan Yesua adalah manusia yang menjadi Tuhan itu non-argumen, tanpa dasar. Yesua adalah firman Elohim, firman Tuhan yang menjadi manusia. Kita juga tidak boleh malu terhadap Injil seperti kata Rasul Paulus. Aku tidak malu akan Injil karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Sesudah belasan tahun menikah, Rivka belum juga mempunyai anak, maka berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Ini sikap yang luar biasa dari Ishak, menjadi juru syafaat bagi istrinya. Ini berbeda dengan Yakov yang ketika Rahel istrinya mengatakan lebih baik mati bila tidak mengandung, ia malah menjawab dengan marah, apakah aku ini ada di posisi Tuhan yang dapat menghalangi kandunganmu? Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Mengandung anak kembar ternyata anak-anak itu bergumul dalam kandungan Rivka. Kejadian 25 ayat 22. Yalkut Simoni memberi komentari yang menarik tentang kandungan Rivka. Ketika ia melewati rumah doa atau rumah belajar, Yakub akan berjuang untuk keluar. Dan ketika dia melewati sebuah rumah pemujaan berhala orang Kanaan, Esau yang akan keluar. Juga mereka berjuang di antara mereka sendiri memperebutkan warisan dari dua dunia, yaitu dunia material dan dunia yang akan datang. Rivka bertanya, apakah ada dua roh dalam kandungannya? Tuhan menjawab, bukan. Tetapi ada dua bangsa yang saling berlawanan satu sama lain. Di sisi lain, Esau dan Yakub adalah saudara kembar. Lahir dari ibu yang benar, yang sama dan dibesarkan di lingkungan suci yang sama. Ayah mereka, Ishak, adalah korban bakaran tanpa cacat yang disunat pada hari ke-8 hidupnya dan tidak pernah menginjakkan kaki di luar tanah suci, tanah perjanjian. Tidak seperti ayahnya, dia tidak memiliki masa lalu penyembahan berhala dan tidak ada periode pra-Ishak dalam hidupnya. Jadi dari mana gen jahat Esau muncul? Yang lebih membingungkan lagi adalah kenyataan bahwa
kejahatan Esau nampaknya telah ditentukan, ditakdirkan sejak dalam kandungan. Jika Esau berubah menjadi buruk di kemudian hari, kita mungkin menghubungkan ini dengan fakta bahwa setiap orang diberi kebebasan mutlak untuk memilih menjadi benar atau jahat. Tapi bagaimana kita menjelaskan daya tarik Esau kepada kejahatan bahkan sebelum dia lahir? Rebbe Sneerson menjelaskan bahwa fakta Esau secara alami cenderung ke arah penyembahan berhala tidak serta-merta harus dilihat negatif. Ini berarti bahwa misi Esau dalam hidupnya lebih untuk menaklukkan kejahatan daripada mengembangkan kebaikan. Yakub dan Esau adalah dua tipe jiwa yang mempunyai peran yang berbeda untuk mencapai tujuan ilahi. Yang satu mengembangkan kebaikan, yang lain mengalahkan kecenderungan jahatnya. Keduanya seharusnya dapat saling melengkapi. Bagaimana seorang Esau duniawi menjadi keturunan Ishak dan Rivkah yang rohani? Bagaimana dua individu yang benar menghasilkan keturunan jahat sejak lahir? Esau yang jahat bukanlah karena Ishak, tetapi hasil dari kegagalan Esau sendiri untuk mengalahkan kecenderungan negatifnya. Esau yang dilihat dari sudut pandang Torah secara lebih dalam bukanlah kejahatan, tetapi alat penakluk kejahatan. Midrash, komentari Jewish, menggambarkan pertarungan Yakub dan Esau di dalam rahim memperebutkan warisan dua dunia, yaitu dunia material dan dunia yang akan datang. Seharusnya terjadi pembagian daerah sehingga tak perlu saling berebut. Namun, dunia yang akan datang bukanlah realitas yang terputus dari keberadaan masa kini. Bahkan dunia yang akan datang adalah hasil dari upaya kita saat ini dalam memperbaiki dunia sekarang ini, atau disebut tikkun olam. Jadi inilah perjuangan atau pertarungan di antara mereka. Yakub dan Esau saling mengklaim kedua dunia ini sebagai bagian dari usaha hidup mereka. Tapi prioritas mereka terbalik. Bagi Yakub, dunia material hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Bagi Esau, keterlibatan material dalam hidup manusia dan pergumulan untuk mencapainya adalah inti kehidupan. Bahwa keduanya mempunyai sisi yang benar, tetapi sisi Yakub lebih lengkap kebenarannya. Yakub adalah seorang yang tenang dan sederhana tinggal di tenda. Yakub belajar Torah lisan dari Shem 32 tahun dan dari Eber sekitar 14 tahun menurut kitab Yasar. Sementara Esau menjadi pemburu yang cekatan. Ishak menyintai Esau karena suka akan hasil buruan Esau, tetapi juga karena permainan mulut manis Esau menyenangkan bapaknya. Esau bertanya, "Bapak, Abah, bagaimana seseorang memberi perpuluhan garam? Abah, bagaimana persepuluhan bisa dilaksanakan?" Dan Ishak akan merenung, "Anakku ini betapa rajinnya dia dalam memenuhi perintah-perintah." Dari Midrash Tanhuma. Suatu hari Yakub memasak sup lentil, 25 ayat 29. Mengapa Yakub memasak sup lentil? Itulah hari Abraham meninggal. Jadi untuk menghibur Ishak ayahnya, yang adalah anak dari Abraham, Yakub, cucunya Abraham, membuat sup lentil. Abraham meninggal umur 175 tahun, Ishak 75 tahun. Esau dan Yakub umur 15 tahun. Mengapa lentil atau miju-miju? Jenis kacang ini bijinya rata tanpa bintik, seakan-akan tanpa mulut, sehingga dipandang tepat bagi pelayat yang tidak dapat atau tidak berkata apa-apa dalam kedukaan. Bentuknya bulat juga menggambarkan kedukaan yang meliputi seluruh dunia. Esau datang dari ladang dan dia kelelahan. Apa yang dilakukan Esau sehingga ia berkata sebentar lagi akan mati? Esau bukan saja baru pulang dari perburuan. Pada hari itu Esau membunuh Nimrod, sang pendiri Menara Babel.
Saat Esau berburu, ia melihat Nimrod dikawal oleh 2 orang punggawanya. Ia terpisah dari rombongan lainnya. Esau melihat Nimrod memakai jubah berbulu yang didapat dari Kus yang berasal dari Noah. Dan menurut kisah turun-temurun, jubah itu berasal dari Adam, manusia pertama. Nimrod memakainya untuk menunjukkan bahwa ia adalah penguasa di bumi dan dia adalah imam di bumi. Esau menyukai jubah berbulu itu. Ia menyergap dan membunuh Nimrod yang sudah tua dan 2 punggawanya itu. Ketika rombongan Nimrod mengetahui pemimpin mereka terbunuh, mereka berusaha mengejar Esau yang segera melarikan diri dengan sekuat tenaga dengan membawa jubah bulu Nimrod. Ia lari ke perkemahan Abraham dan Ishak dan menaruh jubah itu di sana. Midrash dan juga kitab Yasar. Saat itulah sesudah berlari sekuat tenaga dalam keadaan tegang, ia memerlukan sesuatu yang menyenangkan tubuhnya yang tegang. Ia mau sup lentil buatan Yakub. Yakub seorang yang memakai otaknya, melihat ini sebagai sesuatu peluang yang dia tidak mau memberikan kacang lentil, miju-miju dan roti dengan percuma. Ia sudah belajar tentang berkat sulung dari Shem. Karena itu ia minta sup lentilnya ditukar dengan berkat sulung, Bekorat. Sementara itu Esau yang baru melakukan kejahatan malah memandang enteng berkat sulung. Transaksi terjadi secara terbuka tanpa tipu daya. Tetapi apakah ada juga unsur penipuan dalam diri Yakub? Kalau ada, di mana? Menjadi tua, mata Ishak mulai kabur. Pada usia 137 tahun, saat ia lebih tua dari ibunya, Sarah, ia meminta Esau, anak sulungnya, untuk membuatkan makanan yang lezat dari hasil buruannya, agar ia memberkati Esau sebelum mati. Ribka mendengar ini dan ia berpikir Ishak akan memberi berkat sulung kepada Esau. Padahal ketika ia mengandung keduanya, ia berdoa dan mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa yang tua yang akan menjadi hamba bagi yang muda. Jadi berkat sulungnya pada yang muda. Atas inisiatif Ribka, skenario pengelabuan disusun. Yakov hanya mengikuti saran ibunya yang mau menanggung kutuk perbuatannya. Rivka memasak makanan kambing yang lezat dan Rivka mengambil pakaian idaman Esau dan menaruhnya pada Yakub. Ini adalah pakaian yang didambakan Esau dari Nimrod sampai ia membunuhnya untuk mengambil jubah bulu itu daripadanya. Jubah itu berasal dari kulit kambing muda, Gedaye Isim, menurut Midrash Rabbah. Ini dapat dikaitkan bahwa ketika Adam dan Hawa berdosa dan menyadari diri mereka telanjang, Tuhan memberi pakaian dari kulit kambing kepada mereka. Mengapa kambing yang disembelih? Kambing merujuk pada hari raya pendamaian, yaitu Yom Kippur. 2 kambing hitam yang dikorbankan pada hari raya Yom Kippur itu merujuk kepada Mesias Yeshua. Kambing Hatat, dosa yang disembelih, dan kambing Azazel yang menanggung dosa-dosa Israel merujuk kepada Mesias Yeshua yang menanggung dosa seisi dunia. Ternyata ketika membuat perdamaian akibat dosa Adam dan Hawa sekalipun, Bapa Surgawi sudah merujuk ini kepada Yesua Sang Mesias. Karena itu, Rav Simon Kefa, yaitu Simon Petrus, menulis, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. 1 Petrus 1 ayat 20. Yakub datang dengan masakan ibunya. Ketika Ishak bertanya, Yakub dengan jelas berkata, "Aku Esau, anak sulungmu." Di sini Yakub berbohong secara pribadi. Mendapat makanan dengan waktu yang singkat, Ishak bertanya, betapa cepat mendapatkan buruannya. Dia berkata, Yakub berkata, "Karena Adonai, Elohimu, mengirimkan kepadaku dengan cepat." Mendengar kata-kata ini, Ishak merasa bahwa ini kata-kata Yakub dan bukan Esau. Karena itu Ishak berkata, suara adalah suara Yakub, tetapi tangan adalah tangan Esau. Ishak minta anaknya itu mendekat untuk menciumnya. Ketika Ishak mencium bau padang dari pakaian yang milik Esau yang dipakai oleh Yakub, ia pun memberkati anaknya yang disangkanya Esau dengan berkat kemakmuran dan kuasa. Ternyata itu bukan berkat Abraham yang kemudian diberikan kepada Yakub saat ia akan pergi ke Haran. Kejadian 28 ayat 3 dan 4. Ketika Esau datang dan membawa masakan daging buruannya itu, Ishak menyatakan keheranannya, "Siapa yang sudah datang kepadaku dan sudah menerima berkatnya?
Mendengar itu Esaf menangis meraung-raung. Yakub mendoakan Esaf juga, namun berbeda dari berkat yang diberikan kepada Yakub. Pelajaran apa yang kita petik di sini? Jangan pandang enteng keselamatan yang kita dapat melalui penebusan oleh Yeshua HaMashiach. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu berasal dari kepribadian tipe Esaf. Jangan ada yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esaf, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Saudara, di akhir zaman ini, banyak penyesatan terjadi. Pegang erat anugerah penebusan dalam Mesias Yeshua, Yesus Kristus, dan jangan menukarnya dengan apapun di dunia ini. Karena kesempatan itu mungkin tidak akan datang kembali. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan disiarkan secara live streaming setiap hari Sabtu di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekia dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814, 0811910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani berjudul Sungguh Besar Anugerahnya oleh Mus Mulyadi, suatu alih bahasa dari Amazing Grace karya John Newton. Dulu aku sesat, kini ditemukan, buta dicelikan, sangat besar anugerahmu, memberi aku selamat. Amin. Sungguh besar anugerah Bapa Surgawi yang memberikan Yeshua HaMashiach kepada kita sekalian. Dan kita akan tetap memegang anugerah itu sampai pada akhirnya. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Sangat besar anugerahmu,
aku selamat. Dulu aku sesat, kini ditemukan. Buta dijelikan, bukan